Sebelum kita mulai dengan materi baru, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Topianos pero Topina tebay. Yo, Daniana tebay. Yo, Marcel Makai. Aku semua hadir dengan bagus. Kamu pintar, kamu masuk semua. Sekarang dalam pelajaran kami, tujuan pembelajaran adalah ada 3. 1. Menceritakan kembali kisah wafatnya Musa. Yang kedua, menceritakan kembali secara singkat kisah Israel memasuki tanah terjanji. Dan yang ketiga adalah menyebutkan peran Allah pada bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian. Jadi pandangan ke depan, lihat gambar. Ya, cara kamu punya mata tertuju pada gambar, lihat. Jadi gambar ini sudah lihat toh? Sudah. Belakang sudah. Yang belakang lagi sudah di papan, di depan, lihat gambar. Tadi kita sudah lihat gambar. Ya, gambar yang tadi kita lihat itu tentang Yosua. Yosua dia mulai membawa dia punya umat ke tanah Kanaan. Pertama dari Mesir, Musa dia memimpin dia punya umatnya. Ya, dia punya umatnya bawa ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Ya, Musa dia bawa mereka. Di perjalanan itu mereka lapar, mereka haus. Waktu mereka lapar, Tuhan Allah kasih roti sama mereka. Waktu mereka haus, Tuhan kasih air dalam batu parang, batu putih-putih itu dia kasih air. Mereka minum. Mereka jalan sampai di tengah lautan. Mereka tidak bisa menyeberang. Bukan bisa kamu pernah lihat di pantai Nabi mereka? Karena mereka tidak. Nah, seperti itu laut besar luas. Oh, sampai di sana mereka hilang jalan. Di belakang mereka itu bangsa Israel kejar dengan kuda. Cepat-cepat mereka kejar. Oh, membunuh bangsa Israel. Begitu tiba-tiba Musa dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang, kau punya tongkat di laut itu di atas laut, di atas air. Dia topi. Akhirnya laut itu terbelah. Mereka bisa menyeberang. Itu Musa bawa mereka bangsa Israel itu ke tanah terjanji, namanya tanah Kanaan. Mereka jalan terus. Pokoknya selama mereka jalan itu mereka lapar. Mereka yang mengalami hujan. Mereka kelaparan. Tetapi biar mereka tahan. Tetapi Tuhan kasih makanan sama mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Mereka jalan. Mereka jalan bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, tidak. Selama 40 tahun. Selama perjalanan, yang kepala yang membawa mereka adalah Musa. Terus mereka jalan terus sampai dekat tanah Kanaan itu Musa dia mati. Dia mati. Pengganti Musa tidak ada orang, tidak pas waktu itu ada orang. Ganti Musa adalah Yosua. Mereka kubur dia di situ Musa, lalu yang sebagai pengganti Musa itu Yosua. Yosua dia memimpin umat Israel. Tapi umat Israel ini mereka tidak lupa sama Tuhan. Mereka selalu berdoa minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak membiarkan umat Israel. Jadi Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjaga perjalanan mereka. Tuhan menjaga mereka selama perjalanan
tanah Kanaan di bawah pimpinan oleh Yosua. Bangsa Israel juga bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang sudah diberkati oleh Allah. Bangsa Israel. Sampai sekarang juga kita biasa dengar bangsa Israel. Pernah dengar kan tidak? Nah, ya bapak mama biasa mungkin cerita di rumah. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang sudah dipilih oleh Allah. Dan juga tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka punya leluhur. Mereka punya leluhur, bangsa Israel punya leluhur itu namanya Abraham. Ya dulunya kan pernah Allah bilang sama Abraham begini. Abraham, engkau punya keturunan itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Pasir di laut kamu ambil, hitung, bisa hitung nggak tidak? Biar kita ambil sedikit begini, tidak bisa hitung, pasir itu bang. Jadi Allah bilang sama Abraham begini, kau punya keturunan, ya, kau punya keturunan akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu bangsa Israel. Itulah ceritanya. Sekarang kita lihat, tadi sudah timati, sudah lihat gambar, sekarang kita lihat aplikasi. Allah setia, Allah itu dia setia. Dia tidak membiarkan umat Israel begitu saja, tapi setia melayani umat Israel. Dia setia memberikan makanan, dia setia memberikan minuman untuk mereka selama perjalanan 40 tahun. Tuhan selalu melindungi mereka, memberkati mereka. Allah setia akan setiap janjinya dan Allah tidak pernah tinggal janji. Syarat pemenuhan janji Allah adalah setia kepada kehendak Allah dan Allah selalu mengingat janjinya. Isi janji Allah kepada Abraham, dulu kan sudah bilang. Ada dua, Tuhan adalah Allah Israel. Yang kedua, Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya serta menganugerahkan kepadanya tanah Kanaan. Keturunan dan nama Abraham akan termasyhur dan mendatangkan berkat. Berikut, janji tersebut diperbaharui oleh Yosua dengan bangsa Israel. Siapa yang ada Alkitab? Begini. Pasti bapak mama ada, kamu minta. Nanti kamu baca Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Dan ibu guru jelaskan itu, baca itu ada di dalam buku. Nanti baca sendiri ya. Ketika Israel memasuki tanah terjanji adalah tanah Kanaan. Berikut, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel, tenggal di Musa dalam kepemimpinannya. Berikut lagi, perintah Allah untuk mengelilingi dan menggunakan sangkakala menunjukkan bahwa kemenangan bangsa Israel bukan atas dasar kekuatannya sendiri. Sampai di tanah Kanaan, mereka sudah nikmati, mereka sudah sampai dengan selamat. Akhirnya mereka menyanyi puji-pujian, mereka puji kepada Tuhan. Kita sudah sampai dengan selamat. Mereka yang bunyikan sangkakala, mereka yang mulai dengan suling-suling ya segala macam. Mereka memuji Tuhan karena mereka sudah sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Berikut perintah Allah mengelilingi menggunakan sangkakala menunjukkan bahwa kemenangan bangsa Israel bukan atas dasar kekuatan mereka sendiri. Jadi mereka sampai di tanah Kanaan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi karena bimbingan, berkat, pertolongan dari Tuhan. Jadi mereka memuji Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan, namun ya Tuhan tidak memberikan begitu saja. Bangsa Israel harus berperang serta dalam meraihnya. Jadi dari makanya lagu sama anak-anak ada 3. Lihat di yang pertama, bangsa Israel didampingi dan dilindungi oleh siapa? Udah tadi siapa mau jawab? Apa? Tuhan. Betul, kita tepuk tangan.
Sebelum Musa meninggal dunia, ya, ia berpesan kepada umatnya tetap setia kepada siapa? Perintah. Ya, sebelum Musa dia mati, dia kasih kepada umat Israel. Kita sudah dari Mesir, sudah datang sampai di perjalanan sekarang sama mati. Sama kasih kamu pesan, jangan kamu tinggalkan Tuhan. Kita datang selama perjalanan, ya, kamu jalan sampai di tanah kanan dan hidup di tanah kanan selalu. Jangan lupa kepada Allah. Kamu tetap setia kepada Allah, dia pesan seperti itu. Nah sekarang juga dia pesan sama kita, itu dulu dia pesan kepada dia punya umat Israel. Dan sekarang juga dia bilang, ya anak-anak sekolah, jangan lupa kepada Tuhan. Supaya kamu jadi anak yang pintar. Sebelum belajar kita berdoa. Itu nanti jadi anak pintar. Kita juga tetap setia sama Tuhan. Tetap setia kepada Bapak dan Mama di rumah. Tetap setia kepada kamu punya Bapak dan Ibu guru di sekolah. Itu menjadi anak yang pintar nanti. Jadi lebih jelas tadi Bu Guru sudah bilang tuh, yang punya kitab seperti ini baca di sana ada Yosua pasal bab 4 ayat 1 sampai 28. Sebagai kesimpulan anak-anak, ya, ada 3. Yang pertama, bangsa yang dipilih oleh Allah adalah bangsa Israel. Yang kedua, Allah yang memimpin bangsa Israel itu, yang memimpin mereka adalah Allah. Jadi Allah yang memimpin, menjaga, dan memberkati bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yang ketiga, tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya, yang 7, kamu punya tanah ini, Tuhan sudah berkat. Yang keempat terakhir, tanah terjanji adalah tanah Kanaan. Sama Bapak dan Mama atau kakak, pekerjaan rumah, tugas. Ada 3 nomor. Yang 1, apa peran Allah bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji? Nomor 1. Yang kedua, bagaimana perjuangan bangsa Israel memasuki tanah terjanji? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tanah terjanji? Ya. 3 pertanyaan itu nanti kamu kerjakan dulu. Pendidikan agama Katolik pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari anak-anak kita berdoa. Jika berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tentang Yosua kita sudah belajar. Dan terangi kami dengan Roh Kudus, belajar tentang Yosua yang Tuhan Engkau yang setia, Engkau yang Tuhan demikian Engkau sekarang menjaga kami semua anak-anak ini agar kami pun selalu setia kepada Tuhan. Menyatakan kami padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua anak-anak.